Sidang kasus dugaan pelecehan seksual artis Saipul Jamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Senin kemarin. Dalam sidang yang dihelat hingga malam hari, tim kuasa hukum Ipul begitu Saipul Jamil disapa menghadirkan sejumlah saksi, dari mulai saksi ahli hingga saksi-saksi teman-teman Ipul. Untuk sesi saksi ahli forensik menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan DNA air liur di mulut mantan suami Dewi Persik tersebut. Sementara berdasarkan keterangan sejumlah saksi-saksi teman Saipul, semua nyaris membantah bila sosok pedangdut tersebut memiliki kelainan orientasi seksual seperti yang dituduhkan selama ini. Iya, tadi ada banyak ya, ada Ibu Suhaini, Wardi Wibowo, Aprizan, terus Amin, terus Mbak Indah Sari, ini Fadilah, ada Haji Ustadz Mahmud, Patur, M. Yusuf, Pak Irwan, dan juga Samsul Hidayatullah ya, dan juga saya. Kalau ini dia sebagai sahabatnya ya, yang kenal lebih dari 19 tahun katanya kan, dari masih ABG ya. Ya masih merintis gitu. Dari masih merintis di dunia entertain. Jadi beliau ini menjelas tegaskan bahwa selama bergaul dengan Bang Ipul, selama itu ya, sampai dia juga Bang Ipul sudah punya istri ya, dua ya, DP dan juga almarhumah Kizinia, dan juga ada segudang perempuan-perempuan yang lain, Mbak Indah juga tahu. Dan juga sampai saat ini gitu kan, sampai terjadinya ini Mbak Indah juga nggak pernah dengar, nggak pernah tahu bahwa Bang Ipul itu punya seks menyimpang. Ipul sendiri mengaku pasrah atas penilaian hakim terhadap saksi-saksi yang diajukan kemarin. Hanya saja ia sangat berharap keterangan yang diberikan para saksi itu semoga dapat membuka jalan untuk meringankan kasus yang menyeret dirinya tersebut. Alhamdulillah hari ini proses kesaksian saksi ringan dari sahabat saya, ustadz saya, teman-teman semua asisten semua sudah sudah dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan berdampak positif ya atas hal yang dituduhkan kepada saya gitu. Jadi minta doanya, kata Allah nggak ada yang nggak mungkin, walaupun ditutup-tutupi pasti akan ketahuan. Kayak DS ini kan dia berusaha menutupi tahun kelahiran aslinya dengan seperti kita ketahui bahwa di lingkungan ya, khusus di lingkungan kita semua yang namanya akte atau apapun itu masih bisa dikamuflase gitu. Jadi ya tetap yang namanya bukti itu nggak akan bisa dibohongin gitu. Seperti saya bilang tadi, dia mengaku lahir tahun 98. Tiba-tiba dia masuk SD itu 2003. 98, 99, 2001, 23. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nggak mungkin SD itu 5 tahun. Ya walaupun hakimnya minta mana ini aktenya mana yang 98, ya kan kita bisa aja itu diumpetin. Tapi sekali lagi bahwa bukti dan kenyataan itulah tidak bisa dibohongi. Kalau mundur lagi tambah tahun 9 atau 97 masih bisa masuk akal. SD itu 6 tahun atau 7 tahun, 5 tahun itu tidak mungkin. Dalam kesempatan usai sidang, Ipul juga menggelontorkan rasa geramnya merasa dibohongi dan dizolimi. Sebagai seorang pesakitan, ia pun mengaku rela lahir batin dibohongi oleh segelintir pihak hingga membuatnya jadi terdakwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Alhamdulillah, doa dari Ustadz dan dari semua penggemar juga, seluruh masyarakat yang mencintai saya, yang nggak menginginkan saya dizolimi, saya dibohongi, maksudnya dihukum karena atas sebuah kebohongan gitu kan. Yang penting kita usaha dulu deh, dan saya nggak akan ridho kalau saya masuk ke sebuah tahanan karena saya dibohongin gitu, maksudnya karena sebuah fakta kebohongan. Seperti diketahui di sela-sela sidang yang digelar pekan lalu, Ipul sebagai tersangka justru melakukan foto selfie dengan latar belakang para hakim. Karuan saja foto yang kemudian diunggah ke media sosial menjadi sorotan media asing.
Mereka bingung ada seorang tersangka untuk kasus serius seperti Saipul Jamil dapat dengan leluasa menggunakan handphone untuk berselfie dengan latar belakang penegak hukum. Tak telak, mengingat Saipul berstatus sebagai selebriti, media asing pun menuding Ipul telah menghina pengadilan. Atas tudingan ini Ipul yang dimintai komentarnya, tak menyangka kalau selfie dirinya di ruang sidang bakal berbuntut panjang. Ya luar biasa ya. Sekali lagi bahwa saya itu sama penggemar itu dekat. Saya sama penggemar dekat, sama wartawan dekat. Tiba-tiba ada salah satu wartawan media yang minta selfie, tapi saya yang ngambilin dengan background mereka. Nah saya sebagai artis biar nggak dicap sombong, ya saya ikutilah. Gitu. Nanti kalau saya menolak itu saya besar karena mereka. Jadi kalau tiba-tiba ada salah satu wartawan juga yang memiringkan berita, mudah-mudahan dia mendapatkan ajab dari Allah. Presiden Republik Indonesia akan membuka Jambore Himpunan Pengusaha Masyarakat Indonesia Perguruan Tinggi se-ASEAN hari ini. Jambore ini bertujuan untuk meningkatkan semangat berwirausaha para mahasiswa. Sudah ada rekan kami Syaza Wisastro yang akan melaporkan dari kampus STT Telkom Bandung. Ya, Syaza, apakah Presiden sudah hadir di lokasi saat ini? Ya Elvita, memang rencananya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta dengan Ibu Negara akan tiba di gedung STT Telkom ini untuk membuka acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tingkat perguruan tinggi se-ASEAN. Dan nanti kami mendapatkan informasi bahwa Jokowi baru saja take off atau berangkat dari Jakarta pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat dan direncanakan akan tiba di Bandung pada pukul 10 dan kemudian akan langsung meluncur ke gedung Aula STT Telkom Bandung ini pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dan kemudian membuka acara Jambore HIPMI Perguruan Tinggi se-ASEAN ini. Dan rencananya memang Jambore ini akan berlangsung selama 4 hari pada hari ini, yaitu tanggal 23 Mei hingga tanggal 26 Mei tahun 2016 mendatang. Dan dapat terlihat ini di belakang saya para peserta, ribuan peserta dari Jambore HIPMI ini telah memasuki ruangan aula, gedung aula ini untuk bersiap-siap membuka acara dan juga menanti kedatangan Presiden Joko Widodo. Dan acara HIPMI ini diikuti oleh 4.000 peserta dari seluruh Indonesia dan juga 10 negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Laos dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Memang nanti dari Jambore HIPMI ini diharapkan para pengusaha-pengusaha dari seluruh ASEAN ini dapat bertukar pikiran bagaimana perkembangan dunia bisnis di negaranya masing-masing dan dapat nantinya menjalin kerjasama dan juga meningkatkan kerjasama di bisnis di ASEAN untuk menuju masyarakat ekonomi ASEAN. Elvita. Terima kasih untuk laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia membuka Jambore Himpunan Pengusaha Masyarakat Indonesia Perguruan Tinggi se-ASEAN di Bandung, Jawa Barat. Jambore ini bertujuan untuk membangkitkan semangat pemuda untuk bersaing di dunia usaha. Kita akan langsung bergabung bersama dengan Syaza Wisastro yang akan melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Syaza, bagaimana jalannya Jambore dan poin-poin penting apa saja yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Ya Elvita dan juga Iqbal, tadi siang pukul 11 waktu Indonesia Barat acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi se-ASEAN ini telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ahmed Heriawan dan juga Ketua HIPMI. Tadi pada dibuka pukul 11 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan oleh pidato sambutan yang diberikan oleh Presiden, Gubernur dan juga Ketua HIPMI. Tadi pada saat pidato pembukaan, Ketua HIPMI sempat menyampaikan bahwa memang tujuan besar diadakannya Jambore ini untuk meningkatkan dan juga membangkitkan semangat para anak muda dan juga mahasiswa untuk ikut berwirausaha, dan kedepannya ini diharapkan akan mencetak banyak pengusaha-pengusaha muda yang berkualitas di Indonesia. Karena menurutnya memang untuk menjadi negara yang maju dan dapat bertahan dalam persaingan ini, Indonesia harus memiliki para pengusaha handal. Dan idealnya dalam sebuah negara ini harus memiliki 2% jumlah pengusaha dari total jumlah penduduk di negaranya. Sedangkan Indonesia hingga tahun 2016 ini hanya memiliki 1,56%
jumlah pengusaha dari total 252 juta penduduk di Indonesia. Itu artinya Indonesia masih memiliki banyak PR untuk mencetak 1,7 juta pengusaha lagi agar dapat mencapai jumlah ideal. Maka dari itu tadi pada saat pidato pembukaan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan agar para mahasiswa dan juga anak-anak muda ini berani untuk terbuka dan terjun langsung berkompetisi bersaing dalam dunia usaha. Karena menurutnya di zaman modern ini tidak ada lagi pilihan selain ikut bersaing agar tidak tertinggal dengan negara lainnya. Dan tadi juga Jokowi sempat mencontohkan dirinya ini pada saat memulai usaha sempat 3 kali gagal namun terus bangkit. Dan tadi Jokowi juga menegaskan bahwa tidak hanya cukup semangat, negara juga harus hadir dalam membantu para pengusaha ini dengan mempermudah masyarakat untuk membuka usaha. Nah, Jokowi pada tahun ini telah menurunkan kredit usaha rakyat menjadi 7% dan rencananya nanti pada tahun depan, pada tahun 2017 akan kembali diturunkan. Dan ini diharapkan akan membuka peluang usaha. Berikut wawancara kami dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hanya sudah masuk ke era kompetisi dan ke depan adalah eranya anak-anak muda gitu. Ya, harus mempersiapkan diri untuk masuk ke era persaingan ini. Saya kira banyak peluang yang bisa dimasuki seperti digital ekonomi tadi tadi saya sampaikan e-commerce dan yang lain-lainnya untuk bisa masuk. Sekarang peluang juga terbuka lebar untuk industri perikanan, anak-anak muda juga bisa masuk ke sana. Yang paling dan yang kedua juga dengan adanya KUR yang berbunga 9% ini juga bisa memberikan kekuatan dari saing anak-anak muda yang ingin memulai berusaha, karena angka 9% itu angka yang menurut saya kredit yang murah, meskipun tahun depan akan kita turunkan lagi menjadi 7%. Nah, selain untuk membangkitkan semangat para mahasiswa dan juga anak muda untuk berwirausaha, acara ini juga ditujukan agar para mahasiswa ini dapat membangun relasi dengan para pengusaha muda di negara ASEAN lainnya dan juga dapat bertukar pikiran bagaimana perkembangan dunia bisnis di negaranya masing-masing. Elvita. Ya, baik. Syaza, terima kasih untuk laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kunjungan Presiden Jokowi ke Yogyakarta, para tokoh senior Muhammadiyah menggelar konsolidasi dalam forum yang bertajuk Indonesia Berkemajuan. Untuk selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan Nizar Kerit yang memantau di sana. Nizar, apa saja poin yang direkomendasikan kepada Presiden? Ya, Iqbal, poin apa saja yang akan direkomendasikan kepada Presiden memang belum disahkan, namun setidaknya ada gambaran penting beberapa poin yang akan dibawa dan disetujui oleh Presiden, antara lain adalah pembangunan dan pemerataan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti Muhammadiyah menunjukkan bahwa konsep pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini belum berorientasi pada pemerataan ekonomi. Inilah faktor yang mendasari Muhammadiyah untuk membawa atau mengesahkan hasil rekomendasi ini kepada Presiden Jokowi. Pagi tadi Muhammadiyah menggelar sebuah diskusi yang dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Budiono dan tokoh senior Muhammadiyah Din Samsudin. Ada beberapa poin penting yang dibahas, antara lain adalah bagaimana konsep pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, baik itu di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, ataupun timur. Nah, hasil dari pembahasan ini akan dibawa pada pukul 2 siang nanti yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Forum bertajuk Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan. Indonesia Nasional Berkemajuan akan dihadiri oleh beberapa tokoh bangsa, tokoh lintas agama, antara lain Hasyim Muzadi, Syafi'i Ma'arif, Frans Magnisuseno, Jimlia Sidiki, dan Amin Rais. Ada beberapa pembahasan yang menarik tadi dalam diskusi. Saya sempat berbincang dengan Din Samsudin. Yang menarik adalah organisasi masyarakat Ormas yang baru saja didirikan oleh usaha lagi agar dapat mencapai jumlah ideal. Maka dari itu tadi pada saat pidato pembukaan,
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan agar para mahasiswa dan juga anak-anak muda ini berani untuk terbuka dan terjun langsung berkompetisi bersaing dalam dunia usaha. Karena menurutnya di zaman modern ini tidak ada lagi pilihan selain ikut bersaing agar tidak tertinggal dengan negara lainnya. Dan tadi juga Jokowi sempat mencontohkan dirinya ini pada saat memulai usaha sempat 3 kali gagal namun terus bangkit. Dan tadi Jokowi juga menegaskan bahwa tidak hanya cukup semangat, negara juga harus hadir dalam membantu para pengusaha ini dengan mempermudah masyarakat untuk membuka usaha. Nah, Jokowi pada tahun ini telah menurunkan kredit usaha rakyat menjadi 7% dan rencananya nanti pada tahun depan, pada tahun 2017 akan kembali diturunkan. Dan ini diharapkan akan membuka peluang usaha. Berikut wawancara kami dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hanya sudah masuk ke era kompetisi dan ke depan adalah eranya anak-anak muda gitu. Ya, harus mempersiapkan diri untuk masuk ke era persaingan ini. Saya kira banyak peluang yang bisa dimasuki seperti digital ekonomi tadi tadi saya sampaikan e-commerce dan yang lain-lainnya untuk bisa masuk. Sekarang peluang juga terbuka lebar untuk industri perikanan, anak-anak muda juga bisa masuk ke sana. Yang paling dan yang kedua juga dengan adanya KUR yang berbunga 9% ini juga bisa memberikan kekuatan dari saing anak-anak muda yang ingin memulai berusaha, karena angka 9% itu angka yang menurut saya kredit yang murah, meskipun tahun depan akan kita turunkan menjadi 7%. Nah, selain untuk membangkitkan semangat para mahasiswa dan juga anak muda untuk berwirausaha, acara ini juga ditujukan agar para mahasiswa ini dapat membangun relasi dengan para pengusaha muda di negara ASEAN lainnya dan juga dapat bertukar pikiran bagaimana. Sidang kasus dugaan pelecehan seksual artis Saipul Jamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Senin kemarin. Dalam sidang yang dihelat hingga malam hari, tim kuasa hukum Ipul begitu Saipul Jamil disapa menghadirkan sejumlah saksi, dari mulai saksi ahli hingga saksi-saksi teman-teman Ipul. Untuk sesi saksi ahli forensik menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan DNA air liur di mulut mantan suami Dewi Persik tersebut. Sementara berdasarkan keterangan sejumlah saksi-saksi teman Saipul, semua nyaris membantah bila sosok pedangdut tersebut memiliki kelainan orientasi seksual seperti yang dituduhkan selama ini. Iya, tadi ada banyak ya, ada Ibu Suhaini, Wardi Wibowo, Aprizan, terus Amin, terus Mbak Indah Sari, di Fadilah, ada Haji Ustadz Mahmud, Patur, M. Yusuf, Pak Irwan, dan juga Samsul Hidayatullah ya, dan juga saya. Kalau ini dia sebagai sahabatnya ya, yang kenal lebih dari 19 tahun katanya kan, dari masih ABG ya. Ya masih merintis gitu. Dari masih merintis di dunia entertain. Jadi beliau ini menjelas tegaskan bahwa selama bergaul dengan Bang Ipul, selama itu ya, sampai dia juga Bang Ipul sudah punya istri ya, dua ya, DP dan juga almarhumah Virginia, dan juga ada segudang perempuan-perempuan yang lain, Mbak Indah juga tahu. Dan juga sampai saat ini gitu kan, sampai terjadinya ini Mbak Indah juga nggak pernah dengar, nggak pernah tahu bahwa Bang Ipul itu punya seks menyimpang. Ipul sendiri mengaku pasrah atas penilaian hakim terhadap saksi-saksi yang diajukan kemarin. Hanya saja ia sangat berharap keterangan yang diberikan para saksi itu semoga dapat membuka jalan untuk meringankan kasus yang menyeret dirinya tersebut. Alhamdulillah hari ini proses kesaksian saksi ringan dari sahabat saya, ustadz saya, teman-teman semua asisten semua sudah sudah dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan
berdampak positif. Dan leluasa menggunakan handphone untuk berselfie dengan latar belakang penegak hukum. Tak pelak, mengingat Saipul berstatus sebagai selebriti, media asing pun menuding Ipul telah menghina pengadilan. Atas tudingan ini Ipul yang dimintai komentarnya, tak menyangka kalau selfie dirinya di ruang sidang bakal berbuntut panjang. Ya luar biasa ya. Sekali lagi bahwa saya itu sama penggemar itu dekat. Saya sama penggemar dekat, sama wartawan dekat. Tiba-tiba ada salah satu wartawan media yang minta selfie, tapi saya yang ngambilin dengan background mereka. Nah saya sebagai artis biar nggak dicap sombong, ya saya ikutilah. Gitu. Nanti kalau saya menolak itu saya besar karena mereka. Jadi kalau tiba-tiba ada salah satu wartawan juga yang memiringkan berita, mudah-mudahan dia mendapatkan ajab dari Allah. Presiden Republik Indonesia akan membuka Jambore Himpunan Pengusaha Masyarakat Indonesia Perguruan Tinggi se-ASEAN hari ini. Jambore ini bertujuan untuk meningkatkan semangat berwirausaha para mahasiswa. Sudah ada rekan kami Syaza Wisastro yang akan melaporkan dari kampus STT Telkom Bandung. Ya, Syaza, apakah Presiden sudah hadir di lokasi saat ini? Ya Elvita, memang rencananya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta dengan Ibu Negara akan tiba di gedung STT Telkom ini untuk membuka acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tingkat perguruan tinggi se-ASEAN. Dan nanti kami mendapatkan informasi bahwa Jokowi baru saja take off atau berangkat dari Jakarta pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat dan direncanakan akan tiba di Bandung pada pukul 10 dan kemudian akan langsung meluncur ke gedung aula STT Telkom Bandung ini pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dan kemudian membuka acara Jambore HIPMI perguruan tinggi se-ASEAN ini. Dan rencananya memang Jambore ini akan berlangsung selama 4 hari pada hari ini, yaitu tanggal 23 Mei hingga tanggal 26 Mei tahun 2016 mendatang. Dan dapat terlihat ini di belakang saya para peserta, ribuan peserta dari Jambore HIPMI ini telah memasuki ruangan aula, gedung aula ini untuk bersiap-siap membuka acara dan juga menanti kedatangan Presiden Joko Widodo. Dan acara HIPMI ini diikuti oleh 4.000 peserta dari seluruh Indonesia dan juga 10 negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Laos dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Memang nanti dari Jambore HIPMI ini diharapkan para pengusaha-pengusaha dari seluruh ASEAN ini dapat bertukar pikiran bagaimana perkembangan dunia bisnis di negaranya masing-masing dan dapat nantinya menjalin kerjasama dan juga meningkatkan kerjasama di bisnis di ASEAN untuk menuju masyarakat ekonomi ASEAN. Elvita. Terima kasih untuk laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia membuka Jambore Himpunan Pengusaha Masyarakat Indonesia Perguruan Tinggi se-ASEAN di Bandung, Jawa Barat. Jambore ini bertujuan untuk membangkitkan semangat pemuda untuk bersaing di dunia usaha. Kita akan langsung bergabung bersama dengan Syaza Wisastro yang akan melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Syaza, bagaimana jalannya Jambore dan poin-poin penting apa saja yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Ya Elvita dan juga Iqbal, tadi siang pukul 11 waktu Indonesia Barat acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi se-ASEAN ini telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ahmed Heriawan dan juga Ketua HIPMI. Tadi pada dibuka pukul 11 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan oleh pidato sambutan yang diberikan oleh Presiden, Gubernur dan juga Ketua HIPMI. Tadi pada saat pidato pembukaan, Ketua HIPMI sempat menyampaikan bahwa memang tujuan besar diadakannya Jambore ini untuk meningkatkan dan juga membangkitkan semangat para anak muda dan juga mahasiswa untuk ikut berwirausaha, dan kedepannya ini diharapkan akan mencetak banyak pengusaha-pengusaha muda yang berkualitas di Indonesia. Karena menurutnya memang untuk menjadi negara yang maju dan dapat bertahan dalam persaingan ini, Indonesia harus memiliki para pengusaha handal. Dan idealnya dalam sebuah negara ini harus memiliki 2% jumlah pengusaha dari total jumlah penduduk
di negaranya. Sedangkan Indonesia hingga tahun 2016 ini hanya memiliki 1,56% jumlah pengusaha dari total 252 juta penduduk di Indonesia. Itu artinya Indonesia masih memiliki banyak PR untuk mencetak 1,7 juta positif ya atas hal yang dituduhkan kepada saya gitu. Jadi minta doanya, kata Allah nggak ada yang nggak mungkin, walaupun ditutup-tutupi pasti akan ketahuan. Kayak DS ini kan dia berusaha menutupi tahun kelahiran aslinya dengan seperti kita ketahui bahwa di lingkungan, ya khusus di lingkungan kita semua, yang namanya akte atau apapun itu masih bisa dikamuflase gitu. Jadi ya tetap yang namanya bukti itu nggak akan bisa dibohongin gitu. Seperti saya bilang tadi, dia mengaku lahir tahun 98, tiba-tiba dia masuk SD itu 2003. 98, 99, 2000, 1, 2, 3 setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nggak mungkin SD itu 5 tahun ya walaupun hakimnya minta mana ini aktenya mana yang 98, ya kan kita bisa aja itu diumpetin. Tapi sekali lagi bahwa bukti dan kenyataan itulah tidak bisa dibohongin. Kalau mundur lagi tambah tahun 9 atau 97 masih bisa masuk akal. SD itu 6 tahun atau 7 tahun. 5 tahun itu tidak mungkin. Dalam kesempatan usai sidang, Ipul juga menggelontorkan rasa geramnya merasa dibohongi dan dizolimi. Sebagai seorang pesakitan, ia pun mengaku rela lahir batin dibohongi oleh segelintir pihak hingga membuatnya jadi terdakwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Alhamdulillah, doa dari Ustadz dan dari semua penggemar juga, seluruh masyarakat yang mencintai saya, yang nggak menginginkan saya dizolimi, saya dibohongi, maksudnya dihukum karena atas sebuah kebohongan gitu kan. Yang penting kita usaha dulu deh, dan saya nggak akan ridho kalau saya masuk ke sebuah tahanan karena saya dibohongin gitu, maksudnya karena sebuah fakta kebohongan. Seperti diketahui di sela-sela sidang yang digelar pekan lalu, Ipul sebagai tersangka justru melakukan foto selfie dengan latar belakang para hakim. Karuan saja foto yang kemudian diunggah ke media sosial menjadi sorotan media asing. Mereka bingung ada seorang tersangka untuk kasus serius seperti Saipul Jamil dapat dengan